Bapak Ibu undangan yang kami hormati, selamat pagi dan selamat datang pada Zoom Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sesaat lagi kita akan ikuti kegiatan sosialisasi fitur standarisasi pada aplikasi Esa Dewa. Untuk itu kami mohon pada Bapak Ibu untuk dapat mengaktifkan kamera serta menonaktifkan mikrofon selama kegiatan berlangsung. Kami mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk dapat mengisi absensi serta menggunakan background sesuai dengan tautan yang telah kami sampaikan melalui chatroom Zoom Meeting. Terima kasih. Kepada Bapak Ibu dari tingkat banding, boleh memastikan kembali satker-satker di bawah koordinasinya untuk dapat mengikuti kegiatan Zumba kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Kepada Bapak Ibu, bagi yang tidak dapat masuk ke room Zoom, bisa disampaikan kepada satuan kerja yang belum bisa masuk. Kalau link Zoom kita sudah streaming di YouTube. Link untuk streaming YouTube ada di kolom chat, Bapak Ibu. Lalu untuk absensi sudah bisa diakses kembali. Silahkan untuk melakukan absensi. Selamat pagi dan selamat datang. Kami sampaikan kepada Bapak PLT Biro Perlengkapan, Bapak Sahwan SHMH. Terima kasih sudah mau bergabung dengan kami, Bapak. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Waalaikumsalam Om warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, PLT Kepala Biro Perlengkapan, Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Sahwan SHMH, yang kami hormati, para sekretaris pada Eselon 1 di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, para sekretaris pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama pada 4 lingkungan peradilan, para pejabat Eselon 3 dan Eselon 4 pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, para kepala bagian dan kepala subbagian pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama pada 4 lingkungan peradilan, para operator Esa Dewa pada unit eselon 1, pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama pada 4 peradilan lingkungan peradilan, dan hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita ucapkan atas nikmat dan hidayah yang telah dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semua dapat berkumpul secara daring pada pagi hari ini dalam acara sosialisasi fitur standarisasi pada aplikasi Esa Dewa. Baik Bapak Ibu, selanjutnya marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Mahkamah Agung. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hmm, Enggak ada. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita memanjatkan doa terlebih dahulu agar agenda yang kita laksanakan pada hari ini dapat bermanfaat serta berjalan dengan lancar. Doa kita pada pagi hari ini akan dipandu oleh Bapak Muhammad Naufal Mutasim Billah secara agama Islam. Kepada Bapak Muhammad Naufal Mutasim Billah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, doa yang akan saya bacakan dalam agama Islam, bagi agama lain mohon dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Maha Penyayang, sayangnya tiada terbilang. Ya Allah, Maha Pengasih, kasihnya tiada pilih kasih. Kami hadapkan hati dan jiwa kami ke hadapan-Mu, ya Allah, untuk memohon ampun dan perlindungan-Mu. Dengan tangan menengadah keharibaanmu penuh harap, dengan hati dan pikiran menunduk khusyuk penuh kerendahan. Ya Allah, pelimpahan rahmat, pencurah nikmat pada seluruh umat. Puji dan syukur kami panjatkan hanya kehadirat-Mu atas segala nikmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul dalam kegiatan secara daring, sosialisasi fitur standarisasi pada aplikasi Isadewa sebagai wujud ikhtiar kami dalam menjalankan tugas fungsi manajemen barang milik negara. Ya Allah yang Maha Pemurah, berkahilah dan lancarkanlah kegiatan ini agar kami semua mendapatkan berkah manfaat. Berikanlah kami kesehatan dan keselamatan dalam menjalankan tanggung jawab yang diamanahkan kepada kami. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jadikanlah pekerjaan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Naufal Mutasim Billah yang telah memandu doa bersama. Semoga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya marilah kita simak sambutan yang akan disampaikan oleh PLT Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sekaligus membuka secara resmi acara sosialisasi fitur standarisasi pada aplikasi Esadewa. Kepada Bapak Sahwan, kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi, wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para sekretaris
unit eselon 1 di Mahkamah Agung. Yang saya hormati para sekretaris pengadilan tingkat banding, pengadilan tingkat pertama pada 4 lingkungan peradilan di seluruh Indonesia. Yang saya hormati para kepala bagian, kepala subbagian, dan para pejabat fungsional di Biro Perlengkapan. Yang saya hormati para kepala bagian dan kepala subbagian pada pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama pada 4 lingkungan peradilan di seluruh Indonesia. Yang saya hormati para operator Esa Dewa, unit eselon 1, pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama pada 4 lingkungan peradilan di seluruh Indonesia. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini, kita dapat menghadiri acara ini secara daring. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Acara ini tentunya sudah direncanakan sejak awal dengan adanya beberapa perubahan, sehingga Esa Dewa juga harus melakukan perubahan atau penambahan, yaitu standarisasi pada aplikasi Esa Dewa yang menjadi kewenangan dan tusi dari Biro Perlengkapan. Bapak Ibu yang saya hormati, seiring dengan meningkatnya teknologi dan aplikasi yang semakin berkembang di era digitalisasi, tentunya untuk mempermudah kita dalam menyelesaikan pekerjaan dan pengambil keputusan. Begitu juga aplikasi Esa Dewa yang ada pada Biro Perlengkapan tidak ketinggalan pula untuk melakukan penyesuaian, tentunya dengan penambahan atau pengembangan fitur baru, yakni fitur standarisasi. Pengembangan fitur ini merupakan pengaplikasian dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 216 tahun 2023 terkait pedoman standarisasi tata ruang, sarana dan prasarana, prototipe gedung pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Pada fitur ini dapat kita melihat tentang standar kebutuhan terkait tanah, bangunan gedung kantor, kendaraan dinas, hingga alat pengolah data yang dimiliki oleh satuan kerja, di mana kegiatan ini tentunya juga akan melakukan pengupdatean terkait dengan BMN yang ada di satuan kerja. Bapak Ibu yang kami hormati, fitur ini perlu dilakukan untuk pemutakhiran terhadap data yang diminta, sehingga kebutuhan standar barang dan standar kebutuhan dapat tergambar dengan baik sesuai dengan kondisi real saat ini di masing-masing satuan kerja, baik yang ada di tingkat banding maupun yang ada di tingkat pertama. Fitur ini juga sebagai bahan dalam pengusulan kebutuhan barang milik negara ke depannya. Dengan penambahan fitur baru standarisasi ini, semoga kita dapat membantu para kuasa pengguna anggaran dalam hal pengambilan keputusan mengenai aset yang kita miliki di masing-masing satker. Namun satuan kerja juga terus melakukan update status datanya, sehingga data yang ada di Esa Dewa itu merupakan data update yang terakhir. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan ini tentunya akan dilaksanakan sampai selesai ya, dan akan divalidasi dan juga didampingi oleh tim Biro Perlengkapan untuk melakukan beberapa penjelasan-penjelasan, sehingga nanti para operator dan seluruh satker 45 peradilan itu memahami tentang fitur-fitur baru ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Harapan kami dari seluruh peserta yang hadir harus mengikuti secara seksama, serius, sehingga nanti apa yang disampaikan oleh para pendamping dari Biro Perlengkapan ilmunya dapat dimanfaatkan. Harapan kami kepada Bapak Ibu semua, setelah ini sosialisasi selesai, dapat diimplementasikan ya oleh seluruh satuan kerja, sehingga fitur sosialisasi yang baru ini dapat betul-betul bermanfaat untuk kita semua. Mungkin itu Pak Marwendi ya, Ketua Panitia, yang dapat disampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.
sosialisasi fitur standarisasi pada aplikasi SDewa. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih kami haturkan kepada Bapak PLT Kepala Biro Perlengkapan atas sambutan yang telah disampaikan, sekaligus membuka acara secara resmi. Selanjutnya, untuk sesi foto dokumentasi, kepada Bapak Ibu dimohon agar dapat mengaktifkan kamera, serta untuk mempersingkat waktu, sesi foto akan kami ambil hanya pada 5 slide pertama. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan eviden foto, dipersilahkan untuk melakukan screenshot secara mandiri. Sesi foto akan dipandu oleh Ibu Sari Soraya. Kepada Ibu Sari Soraya, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Randy. Izin Bapak Ibu, saya untuk ambil sesi foto sampai dengan slide 5. Saya akan mulai di slide pertama, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih, kembalikan ke MC. Baik, Ibu Sari, terima kasih telah memandu sesi foto dokumentasi pada pagi hari ini. Kepada Bapak PLT Kepala Biro Perlengkapan, apabila Bapak memiliki agenda lain setelah ini, dengan hormat kami perkenankan Bapak untuk dapat meninggalkan Zoom meeting. Siap, terima kasih Mas Randy. Baik, Bapak, sama-sama Bapak. Terima kasih Pak Haji. Mm-mm. Baik, Bapak Ibu hadirin, dengan diberikannya sambutan oleh Bapak PLT Kepala Biro Perlengkapan, maka sampailah kita pada acara utama kita pada hari ini, yaitu sosialisasi fitur standarisasi pada aplikasi SCDewa. Sebelum itu kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk dapat mengisi absensi sesuai dengan tautan yang telah kami sampaikan melalui chat room Zoom meeting. Sebelum memasuki breakout room, ada arahan dari Bapak Kepala Bagian Tata Laksana Pengadaan Barang 1, Bapak Marwendi Putra STMM. Kepada Bapak Marwendi Putra, kami persilahkan. Terima kasih Mas Randy. Ya, sama-sama Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ba'du. Yang terhormat Bapak PLT Kepala Biro Perlengkapan Pak Haji Sahwan SHMH. Yang terhormat Bapak Ibu para sekretaris tingkat eselon 1, tingkat banding dan tingkat pertama di 4 wilayah, 4 lingkungan peradilan. Dan terhormat juga Bapak Ibu selaku operator BMN di 4 lingkungan pengadilan. Alhamdulillah pagi ini kita melakukan sosialisasi terkait dengan fitur standarisasi sarana pengadilan. Ada beberapa hal mungkin yang ingin kami coba sampaikan kenapa fitur ini muncul dan kita bangun di Biro Perlengkapan. Pertama, memang terkait dengan fitur ini kita mengakomodir dan mencoba mengimplementasikan SK KMA 216 tahun 2023. Yang kedua, ada beberapa hal kesulitan di sakit kita terkait dengan kebutuhan asetnya, di mana masing-masing menyatakan bahwa ini sudah sesuai standar, ini sudah belum sesuai standar, dan lain-lain. Jadi ini memang kita coba men-create by system terkait aset yang tercatat sekarang, dan itu kita coba melihat kebutuhan dari masing-masing sakit terkait dengan tanah, gedung kantor atau rumah negara, kendaraan, alat pengolah data, peralatan TIK dan non-TIK, mungkin dalam satunya genset, AC, dan yang lain. Nanti kita coba menjust nanti apakah melalui sistem, apakah semua alat-alat BMN yang ada itu sudah memenuhi sebagian atau belum memenuhi. Jadi itu 3 kriteria ini kita coba update saat ini.
Terkait ini cara kerja terkait dengan sistem ini memang secara automatically by system Esa Dewa langsung menarik dari master asset ya. Jadi langsung terinput di data standarisasi. Cuman kami mungkin sedikit kesulitan terkait dengan penggunaannya. Misalnya PC unit misalnya, apakah itu dipergunakan untuk layanan atau operasional misalnya, ditempatkan di ruangan yang mana gitu ya. Ini kami kebetulan secara sistem Dewa agak kesulitan menarik datanya. Memang sebagian ada yang mengisi, tapi sepertinya ada yang tidak update. Makanya kami saat ini meminta Bapak Ibu mengupdate terkait dengan pemanfaatan dan penggunaan aset-aset tersebut. Terus apa sih gunanya aplikasi ini? Kenapa kita bangun? Pertama mungkin kita lihat dari levelnya eselon 1. Ini mungkin menjadi bisa menentukan kebutuhan BMN untuk saker di lingkungannya nantinya. Juga nanti juga sebagai bahan monitoring dan pembinaan ke bawah. Ke depan kami berharap di level eselon 1 juga akan melek terkait dengan BMN. Karena BMN itu adalah sarana dukung untuk layanan dan personal kantor masing-masing pengadilan. Terus apalagi untuk kegunaan untuk levelnya tingkat banding. Kalau tingkat banding selaku satker, mereka bisa nanti mengevaluasi terkait dengan kebutuhan BMN-nya nantinya. Juga nanti menilai kebutuhan satker di bawahnya. Satker di bawahnya mungkin kalau misalnya tingkat bandingnya agama, melihat pengadilan agama di lingkungan di wilayahnya juga nantinya. Terus juga nanti bisa jadi bahan monitoring dan evaluasi dan pembinaan bagi satker bila dilakukan kegiatan pembinaan di masing-masing tingkat banding. Selaku satker Bapak Ibu, ini sangat berguna sekali untuk melihat atau mengevaluasi terkait manajemen aset adanya ya. Karena nanti Bapak Ibu mungkin merasakan nanti di by system dinyatakan bahwa aset ini sudah memenuhi. Kan tetapi secara kenyataannya itu belum terpenuhi. Ini disebabkan ada beberapa hal Bapak Ibu, karena di sistem kami ini kami melirik terkait dengan umur ekonomis aset tersebut, terus kondisinya, pemanfaatannya gitu, dan jumlahnya. Seperti alat pengolah data misalnya, kami langsung mengambil data pegawai yang ada di SIKEP, kami coba sondingkan dengan jumlah layanan-layanan yang ada di pengadilan masing-masing. Ini Bapak Ibu mohon jadi perhatian, kalau misalnya kondisi, terutama kondisi dan pemanfaatan, kalau memang kondisinya memang aset tersebut rusak ringan atau rusak berat, ya mohon sekarang diupdate lah datanya. Dengan nanti by system akan melihat kalau misalnya kondisinya masih baik, berarti aset yang Bapak Ibu miliki itu dinyatakan mungkin memenuhi. Akan tetapi secara kenyataannya tidak memenuhi. Atau mungkin banyak aset yang kondisi rusak berat, tapi belum ada proses penghapusan, secara volume itu memenuhi terkait dengan kebutuhan di saker masing-masing. Kira-kira itu Pak Ibu, kami ingin menyampaikan terkait dengan kenapa fitur ini muncul dan apa kegunaannya untuk masing-masing satuan kerja. Kalau untuk kami, ini biar bisa menjadi bahan telahan bagi kami, baik evaluasi bagi kami, mana tahu nanti pada saat penyusunan RKBMN dan penyusunan penghitungan kebutuhan-kebutuhan di masing-masing satuan kerja yang mengusulkan kepada kami. Kayak itu sedikit dari kami. Kami berharap Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini. Tolong diupdate data-datanya, dibimbing oleh masing-masing teman-teman kami nantinya. Kita break room habis ini. Dan kami berharap ini bisa selesai hari ini juga ya. Dan ini bisa menggambarkan data aset kita sebenarnya. Kurang lebih dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Marwendi atas arahan yang telah disampaikan. Semoga rekan-rekan Satker di pada Zoom kegiatan ini dapat mendapatkan gambaran mengenai fitur standarisasi pada aplikasi Esa Dewa. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk dapat masuk ke breakout room yang telah dibuka. Daftar peserta untuk masing-masing breakout room telah kami sampaikan pada lampiran undangan. Mohon izin kepada Bapak Ibu, saya akan menyampaikan kembali daftar peserta untuk masing-masing breakout room. Breakout room 1 untuk eselon 1, Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Lalu untuk room 2 dari Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Lalu untuk breakout room Zoom 3, Provinsi Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Lalu untuk room 4, itu untuk wilayah 2, jadi dari Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua. Mohon izin untuk room 5 karena pembinanya berhalangan hadir, jadi kita gabung ke room 4 seluruhnya. Jadi untuk wilayah 2, silahkan bergabung di room 4. Saya ulangi, untuk room 1, eselon 1, Aceh, Medan, Padang, Riau, dan Kepulauan Riau. Lalu untuk room 2, Jambi, Bengkulu, Palembang, Bangka Belitung, Lampung, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Lalu room 3, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Lalu room 4 untuk seluruh wilayah 2 dari Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua. Dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk dapat masuk ke breakout room masing-masing. Untuk PIC room 1 dengan Ibu Ida Aryani. Lalu untuk breakout room 2 PIC dengan Bapak Sofyan Adi Irawan. Lalu room 3 dengan Bapak Nur Rahmat Baskara. Lalu room 4 dengan Ibu Devi Amelia. Dipersilakan kepada rekan-rekan pembina untuk dapat masuk ke breakout room masing-masing.